Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Reski Mayuliana dengan NIM R1C12408. Di sini saya akan mempresentasikan komponen utama penyusun batuan karbonat. Nah, untuk pengertian batuan karbonat itu sendiri, batuan karbonat adalah batuan sedimen yang sebagian besar tersusun dari mineral karbonat seperti kalsit CaCO3 dan dolomit CaMg dalam kurung CO3 balas kurung 2. Dalam sedimentologi, batuan ini terbentuk dari akumulasi sisa organisme laut atau dari pengendapan kimia kalsium karbonat di perairan, terutama di lingkungan laut dangkal yang hangat dan jernih. Contoh, batuan karbonat yang umum adalah batu kapur dan dolomit. Nah, untuk semen pada batuan karbonat, semen adalah mineral karbonat yang mengendap di antara butiran sedimen dan berfungsi mengikat butiran tersebut sehingga membentuk batuan yang kompak melalui proses diagenesis. Pada batuan karbonat, semen umumnya tersusun oleh mineral kalsit, aragonit, dan dolomit. Untuk proses sementasi terjadi ketika larutan yang kaya ion karbonat mengendap dan mengisi ruang antar butir. Nah, untuk jenis-jenis semen pada batuan karbonat, yang pertama ada semen isopaceous, di mana ciri lapisan semen dengan ketebalan sama di sekeliling butir, umumnya berupa kristal kalsit. Untuk lingkungan pembentukannya, lingkungan laut dangkal atau marine phreatic zone, air laut jenuh CaCO3. Yang kedua ada semen pendant kemen, di mana cirinya semen berkembang di bagian bawah butir akibat pengaruh gravitasi. Untuk lingkungan pembentukannya di mana zona fados di lingkungan darat. Nah, yang ketiga ada semen blokis cemen, di mana cirinya kristal besar dan mengisi pori secara penuh. Bentuk kristal euhedral sampai subhedral. Untuk lingkungan pembentukan, lingkungan diagenesis lebih dalam, boreal environment. Untuk yang keempat ada semen meniscus semen, di mana cirinya semen berbentuk jembatan di antara butiran, tidak menyelimuti seluruh butir. Untuk lingkungan pembentukan di lingkungan fadose di atas muka air tanah. Yang kelima ada semen drusi, di mana cirinya itu kristal kalsit semakin besar menuju bagian tengah pori, bentuk kristal mozaik. Lingkungan pembentukan, lingkungan air tawar meteorit freatik, di mana umumnya setelah batuan terangkat ke darat. Untuk lingkungan pembentukan semen karbonat secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada marine diagenesis, di mana air laut jenuh karbonat, semennya isopaceous fibrous semen. Yang kedua ada meteoric diagenesis, air hujan atau air tawar, semennya drusi dan bloki semen. Di mana yang ketiga ada boreal diagenesis dengan kedalaman lebih besar, temperatur dan tekanan meningkat. Semennya ada bloki kalkit dan dolomit. Nah, berikut gambar lingkungan pengendapan. Ada boreal, marine, dan fadosozone dan phreatic zone. Nah, yang kedua itu ada pori pada batuan karbonat. Porositas adalah ruang kosong dalam batuan yang dapat menyimpan dan mengalirkan fluida seperti air, minyak, atau gas. Pada batuan karbonat, klasifikasi pori yang paling sering digunakan adalah klasifikasi Coquetet dan Price pada tahun 1970. Nah, berikut untuk gambar klasifikasi tersebut. Nah, pori pada batuan karbonat itu terbagi menjadi dua, ada porositas primer dan porositas sekunder. Nah, yang pertama kita bahas itu porositas primer, di mana porositas yang terbentuk saat proses pengendapan sedimen. Untuk jenis-jenisnya ada interparticle porosity, di mana pori di antara butiran sedimen. Yang kedua ada intraparticle
partikel porosity, di mana pori di dalam fragmen fosil atau butiran karbonat. Yang ketiga, interkristalin, di mana porosity, di mana pori antar kristal mineral. Yang keempat ada framework porosity, di mana ruang di antara kerangka organisme, misalnya terumbu karang. Nah, yang kedua ada porositas sekunder, di mana porositas yang terbentuk setelah sedimentasi akibat proses diagenesis. Jenis-jenisnya itu yang pertama ada moldic porosity, di mana rongga hasil pelarutan fosil atau butiran karbonat. Yang kedua ada fugi porosity, di mana rongga besar yang tidak beraturan. Yang ketiga ada fraktur porosity, di mana pori akibat rekahan atau letakan batuan. Yang keempat ada channel porosity, di mana pori berbentuk saluran akibat pelarutan. Yang kelima ada cavern porosity, di mana rongga sangat besar atau gua kecil dalam sebuah batuan. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, bila ada salah kata juga dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.